Holy Marshmallow, I am back with another video. Kalau kalian belum tahu aku siapa, nama aku Olive, wasabi. And today aku mau buat paranormal experience. Karena video ini tuh udah banyak banget yang request. Hampir semua dari kalian tuh nge-requestnya video ini. Jadi akhirnya hari ini aku bakal ceritain ke kalian pengalaman aneh apa aja yang aku dan keluarga aku alamin di apartemen lama kita. Dan aku juga bakal ceritain pengalaman pertama aku ngalamin sleep paralysis. So, mari kita mulai. Jadi kalau kalian belum tahu, aku ini belum lama pindah ke Bandar Lampung. Sebelum dari sini tuh aku tinggal di apartemen di sekitar Jakarta Pusat. Nah, dulu itu aku sempat 5 tahun mungkin tinggal di Jakarta, dan di apartemen itu aku sempat ada di 3 unit. Yang pertama lantai 10, yang kedua lantai 3, sama yang ketiga itu lantai 5. Dan pasti kalian gak nyangka kan ya, apartemen di Jakarta Pusat yang banyak banget orangnya, rame banget, tapi ternyata juga ada banyak hal-hal misteri yang masih bisa terjadi di situ. Jadi pertama kita mulai dulu dari lantai 10. Nah, ini tuh pas pertama kali aku datang ke apartemen ini, adik aku kan dulu kan masih kecil, Aesar, dia tuh masih umur 1 atau 2 tahun. Dia tuh bener-bener pas kita masuk tuh udah yang suka nangis-nangis. Pokoknya kayak dia takut banget gitu sama unit itu. Mungkin aja ada penunggunya gitu. Soalnya ya namanya juga anak kecil, dia tuh kayak gelisah gitu. Terus jarang banget mau tidur di kamar, jadi harus di luar. Sampai papa aku tuh selalu masangin dari aplikasi gitu yang ada suara orang bacain Al-Quran, biar adik aku tenang tidurnya gitu. Dan selain adik aku yang suka rewel-rewel itu, papa aku tuh juga pernah cerita ke aku kalau misalnya dia juga ngalamin sesuatu yang menyeramkan juga di lantai 10 ini. Jadi pada suatu hari menjelang subuh gitu, papa aku kan masih tidur tapi udah kayak setengah bangun gitu. Dan dia tuh ngerasain kayak ada yang ngeliatin dia, guys. Kayak kalian tahu kan perasaannya gimana. Terus pas papaku buka mata, ada kayak dia sempet ngeliat makhluk kecil gitu. Dia lari karena papaku bangun, dia langsung lari kabur gitu. Dia kecil, terus warnanya tuh kayak hitam-hitam kayak merah-merahan. Pokoknya papaku nggak terlalu ngeliat banyak sih, cuman papaku tahu kalau misalnya itu benar-benar ada di situ dan makhluk itu memang lari gitu. Dan aku juga pernah ngalamin sendiri hal yang menurut aku lumayan serem. Dulu kan aku tuh orangnya penakut banget. Jadi suatu hari tuh aku sama teman aku Farah lagi main di kamar aku, kayak main seperti biasa aja, tapi kita nggak dengar kayak ada suara cewek ketawa-ketawa gitu. Kayak serem banget, bener-bener kayak suara-suara kuntilanak yang kayak di film-film gitu. Waktu itu kita kayak semacam home alone gitu, cuman ada mbak aku yang lagi ada di luar, dia lagi ngejemur-jemur pakaian gitu kalau nggak salah. Jadi papa mama aku tuh nggak ada di rumah, tuh cuman ada kita bertiga doang. Dan abis kita denger itu udah pasti langsung bangun, terus langsung nyadar, langsung lari kita kan keluar. Terus kita datangin mbak kita, mbak itu tadi mbak bukan sih? Kita kira mungkin siapa tahu aja mbak kita kan yang ngeprank, tapi nggak mungkin juga lah guys. Itu kita bener-bener denger suara itu tuh dari kamar aku, mungkin dari atas lemari mungkin. Emang di seberang apartemen kita tuh di lantai 10 juga belum lama dari hari itu ada cewek pembantu yang jatuh dari balkon. Jadi ya karena udah banyak banget kejadian-kejadian aneh yang udah terjadi di lantai 10 itu, akhirnya kita putusin untuk pindah ke lantai 3. Terus pas kita pindah ke lantai 3, di lantai 3 ini pas awal-awal kita pindah tuh sering banget ada kayak suara-suara di atas unit kita. Itu tuh suara-suara yang bener-bener ngeganggu banget. Misalnya kayak suara dorong-dorong meja, terus kayak suara heels bolak-balik, berok-berok gitu-gitu. Pokoknya kayak rame banget gitu di atas kita. Banyak banget aktivitas gitu, tapi cuma terjadi di atas jam 12 malam. Awalnya tuh kita pikir itu tuh cuma mungkin suara orang yang juga barusan pindah di atas kita. Akhirnya kita tungguin, tapi setelah beberapa hari nggak hilang-hilang suaranya, tetap aja kayak gitu setiap malam. Akhirnya karena kita penasaran nih, kita kan butuh alasan dong ya kalau misalnya mau datengin ke atas. Kita ambil baju papaku yang nggak kepake, dan akhirnya aku dan mamaku datengin ke atas. Rencana kita sih sebenarnya pengen kayak nanyain ke penunggunya, mungkin ini baju dia atau bukan gitu. Cuma pengen ngeliat aja gitu, ada siapa aja sih maksudnya di atas, so ada penunggunya atau enggak gitu loh, penasaran. Dan tapi pas kita sampai sana, di dalam unitnya itu tuh ada suara kayak TV,
tapi kita udah tungguin, kita ketok berkali-kali, nggak ada yang keluar. Jadi akhirnya udahlah ya, kita ya udahlah gitu. Dan papaku juga nanya akhirnya kan ke pengelola, karena kita penasaran nih. Papaku tanya ke pengelola apartemen, emang ada penunggunya nggak sih di atas kita itu? Dan ternyata tuh ada, cuman itu tuh pemiliknya jarang banget datang. Jadi kebanyakan mungkin dia di luar, tapi apartemen itu punya dia. Tapi kita nggak tahu ya, jadi siapa yang selama ini selalu dorong-dorong gitu di atas kamar kita. Tapi akhirnya ya lama-lama kita juga terbiasa sih, jadinya ya kita biarin aja, dan kita beranggapan kalau selama kita nggak ganggu mereka, mungkin mereka nggak ganggu kita. Jadi ya hal itu sampai sekarang juga masih misteri sih. Setelah itu akhirnya kita pindah ke lantai 5, dan di lantai 5 ini aku kan waktu itu kan punya bibi yang suka kerja di rumah aku, tapi dia nggak tinggal, jadi dia kadang datang aja gitu di siang hari pas kita lagi aktivitas di luar, kayak aku ke sekolah, mamaku, adek aku keluar, papa aku kerja. Pas dia lagi ngegosok sendirian, bibi aku tuh pernah tanya sama aku, "Olive, kamu tuh sering nggak sih dengar suara anak-anak lari-lari di luar lorong?" Dan akhirnya dia cerita kan, kayak setiap kali dia ngegosok tuh dia sering ngedenger suara anak-anak lari-lari di lorong apartemen kita, di lorong lantai kita. Sampai kayak ada suara anak-anak, terus sampai ngetok-ngetok pintu rumah kita. Akhirnya karena bibi aku penasaran ya, dia buka kan pintu rumah kita. Tapi setiap kali dia cek, gak ada siapa-siapa guys, kayak kosong. Selain itu, jadi waktu itu tuh juga aku sama papa aku kan lagi ngambil foto di lorong apartemen itu, lantai 5. Dan waktu itu tiba-tiba ada orang di samping kita, bapak-bapak, dia tuh tetangga kita yang selama ini tinggal di samping unit kita. Dan akhirnya dia say hello lah ke papaku, dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sebentar. Bapak itu tuh nanya ke papaku, dia bilang kalau dia selalu ngelihat kalau misalnya dia kayak pulang kerja malam-malam gitu, dia ngelihat sepasang kakek dan nenek masuk atau keluar dari apartemen kita, padahal kita udah tinggal di unit itu selama setahun. Jadi ya itu juga masih misteri apa yang bapak itu lihat. Nah, di lantai 5 ini juga belum lama sih, pas aku baru-baru mau pindah ke Lampung ini, aku ngalamin yang namanya sleep paralysis. Dan aku tuh emang udah tertarik sama hal begitu, udah sering kayak searching terus nyari-nyari cara biar bisa lucid dream gitu-gitu, tapi selalu gagal. Pas aku lagi bener-bener gak nyangka bakal terjadi, itu tuh aku pulang sekolah udah kecapean, udah bad mood banget, matiin semua lampu, pokoknya aku bener langsung tidur aja saking capeknya. Jadi aku lupa untuk ngidupin AC. Belum lama setelah tidur tuh kebangun, tapi di saat yang sama nggak kebangun. Dan aku juga sadar kalau misalnya aku tuh terbangun mungkin karena kepanasan, kayak tiba-tiba kebangun gitu, tapi otaknya doang gitu lah yang bangun, kayak setengah bangun. Semuanya tuh gelap, aku nggak bisa buka mata, aku nggak bisa bergerak, aku bener kayak gitu. Dan juga pas aku sleep paralysis itu, aku ngerasa ada yang ngeliatin aku. Dan aku nggak tahu, mungkin ini karena aku berhalusinasi aja atau gimana, tapi aku ngerasa kayak ada yang narik-narik selimut aku dan digoyang-goyang kasur aku atau badan aku, mungkin yang gerak-gerak gitu. Dan aku tuh ngedenger suara kayak dung dung dung, pokoknya kayak yang di film-film horor gitu. Udah beberapa lama nih aku kayak gitu, aku ya Allah, aku udah berdoa banget untuk kayak dilepasin gitu untuk bangun. Dan akhirnya pas aku udah berhasil bangun, aku langsung lari lah ya keluar ke tempat mamaku. Terus aku cerita-cerita ke mama aku. Jadi ya itu beberapa pengalaman aneh yang udah aku dan keluargaku alamin sama kita tinggal di apartemen itu. Dan tapi alhamdulillah sih sekarang aku udah nggak tinggal di situ lagi. Tapi ya sampai sekarang hal-hal itu bakal susah lah aku lupain. Dan kalau misalnya aku berhasil bikin kalian merinding, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal ikutin caranya di bawah ini. Pencet juga tombol belnya biar kalian tahu setiap kali aku upload video baru. So yeah guys,